Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrani Putri dengan NIM 120113277479. Saya dari kelas 2B Pendidikan Geografi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bentuk lahan asal denudasional dan maswasting. Bentuk lahan denudasional. Apa sih bentuk lahan denudasional ini? Jadi, bentuk lahan denudasional dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk lahan yang terjadi akibat proses-proses pelapukan, erosi, gerak massa batuan atau maswasting, dan proses pengendapan yang terjadi karena agradasi atau proses degradasi cenderung menyebabkan penurunan permukaan bumi. Sedangkan agradasi ini menyebabkan kenaikan permukaan bumi. Maswasting. Apa pula ini yang dimaksud dengan maswasting? Nah, maswasting ini bisa juga disebut sebagai perpindahan massa batuan atau tanah. Maswasting umumnya disebabkan oleh pengaruh gravitasi yang bisa mengakibatkan perpindahan massa. Dalam geografi, maswasting dipandang sebagai sebuah fenomena alam. Jika maswasting terjadi dalam skala besar, dampak utama yang paling terlihat ialah perubahan bentuk geografis di kawasan tersebut. Sedangkan menurut Jauhari Nur dalam buku Geomorfologi tahun 2014, maswasting adalah perpindahan tanah, regolit, serta batuan yang diakibatkan oleh adanya gaya gravitasi dengan cara rayapan, aliran, rebahan, atau jatuhan. Maswasting lumrah terjadi di daerah lereng pegunungan. Selain disebabkan oleh gravitasi, maswasting juga bisa dipengaruhi oleh curah hujan serta aktivitas seismik di kawasan tersebut. Contoh maswasting yang cukup sering terjadi adalah tanah longsor. Selanjutnya, apa pula ciri-ciri dari bentuk lahan asal denudasional ini? Jadi, ciri-ciri bentuk lahan asal denudasional yang pertama, reliefnya sangat jelas, contohnya lembah, lereng, dan pola aliran sungai. Yang kedua, tidak ada gejala struktural, batuan masif, depth atau stick-nya tertutup. Yang ketiga, dapat dibedakan dengan jelas terhadap bentuk lahan lain. Yang keempat, relief lokal, pola aliran, dan kerapatan aliran menjadi dasar utama untuk merinci satuan bentuk lahan. Dan yang terakhir, litologi menjadi dasar pembeda kedua untuk merinci satuan bentuk lahan. Litologi terasosiasi dengan bukit, kerapat, aliran, dan tipe proses. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk lahan denudasional adalah pelapukan, yaitu pelapukan batuan, proses yang berhubungan dengan perubahan sifat fisis dan kimia batuan di permukaan bumi oleh pengaruh cuaca. Secara umum, pelapukan diartikan sebagai proses hancurnya massa batuan oleh tenaga eksogen. Pelapukan adalah proses penyesuaian kimia, mineral, dan sifat fisik batuan terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Akibat dari proses ini, pada batuan terjadi perubahan warna, misalnya kuning coklat pada bagian luar dari suatu bongkah batuan. Yang mempengaruhi pelapukan batuan ini adalah yang pertama, jenis batuan, yaitu kandungan mineral, retakan, bidang pelapisan, patahan, dan retakan. Batuan yang resisten lebih lambat terkena proses eksternal sehingga tidak mudah lapuk, sedangkan batuan yang tidak resisten malah sebaliknya, yaitu mudah lapuk. Yang kedua adalah iklim. Terutama temperatur dan curah hujan sangat mempengaruhi pelapukan. Contohnya iklim kering, jenis pelapukannya fisis, iklim basah, jenis pelapukannya kimia, dan iklim dingin, jenis pelapukannya adalah mekanik. Yang ketiga, vegetasi atau tumbuh-tumbuhan mempunyai peran yang cukup besar terhadap proses pelapukan batuan. Hal ini dapat terjadi karena yang pertama, secara mekanis, akar tumbuh-tumbuhan itu menembus batuan, bertambah panjang dan membesar menyebabkan batuan pecah. Dan yang kedua, secara kimiawi, tumbuh-tumbuhan melalui akarnya mengeluarkan zat-zat kimia yang dapat mempercepat proses pelapukan batuan. Dan yang terakhir adalah topografi. Topografi yang kemiringannya besar dan menghadap arah datangnya sinar matahari atau curah hujan, maka akan mempercepat proses pelepukan tersebut.
Selanjutnya adalah bentuk lahan asal denudasional. Jadi ada beberapa bentuk dari lahan denudasional ini. Yang pertama adalah pegunungan denudasional. Yang kedua, perbukitan denudasional. Yang ketiga, nyaris dataran atau disebut dengan peneplain. Dan yang terakhir adalah perbukitan sisa terpisah atau disebut dengan inselberg. Materi selanjutnya adalah mass wasting dapat diklasifikasikan dalam berbagai tipe sebagai berikut. Yang pertama, rayapan tanah atau soil creep. Yang kedua, aliran tanah atau earthfall. Yang ketiga, aliran lumpur atau mud flow. Yang keempat, tanah longsor atau landslide. Dan yang terakhir, guguran batau atau rockfall. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai bentuk lahan asal denudasional. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.